Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 pembatal puasa. Ada 7 pembatal puasa sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali di dalam kitabnya Bidayatul Mutafaqih. Di sini beliau mengatakan al-muftiratu sab'un. Pembatal puasa itu ada 7. Pembatal puasa itu ada 7. Yang pertama, al-aklu aw syurbu amdan. Yang pertama, al-aklu aw syurbu amdan. Makan dan minum secara disengaja. Pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum sengaja. Maksudnya di sini adalah makan dan minum sengaja di siang hari bulan Ramadan itu dapat membatalkan puasa sebagaimana ijma' para ahli ilmi atau para ulama. Ini adalah kesepakatan seluruh ulama bahwa makan dan minum di siang hari bulan puasa, bulan Ramadan itu membatalkan puasa seseorang. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah al-jima'u amdan. Al-jima'u amdan. Jima'u amdan maksudnya berhubungan badan secara sengaja. Berhubungan badan secara sengaja. Maka siapa saja yang melakukan hubungan badan dengan istrinya, apalagi dengan selingkuhannya ya, atau yang lainnya, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, batala saumihi, maka puasanya batal. Maka ini adalah pembatal puasa yang kedua, yaitu berhubungan badan secara sengaja di siang hari bulan Ramadan. Memang ada yang bisa melakukan hubungan badan secara tidak sengaja? Ya bisa jadi ada. Gitu. Tapi di sini disebutkan siapa saja melakukan hubungan badan secara tidak sengaja, secara sengaja, maka itu membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Dan orang yang melakukan ini, pembatal puasa yang ini, berhubungan badan secara sengaja di bulan Ramadan ini, dia wajib mengqadha pada puasanya hari itu, plus dia harus melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Jadi apabila di hari ke-7 dia putus, maka dia menghitung ulang, hitungannya dimulai dari awal lagi. Jika kemudian di hari 40 dia puasanya putus, maka kemudian dia memulai hitungan lagi. Jika di hari kurang min 1 2 bulan, kurang min 1 H-1 2 bulan puasanya putus, maka dia mengulangi lagi. Itu sebagai kafarat, itu adalah hukuman bagi dia karena dia sudah melanggar larangan Allah agar tidak melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Itu. Tetapi jika dia tidak mampu, orang yang tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Dia memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Begitu. Lalu bagaimana patokan mampu atau tidak mampu? Patokan mampu atau tidak mampu? Patokan tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut adalah dia adalah orang yang sudah tua, tidak mampu melakukan ibadah puasa. Karena konteks hadis tentang hal ini, bahwa dulu ada seorang sahabat yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian dia melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yaudah kamu puasa 60 hari. Tapi saya sudah tua ya Rasulullah. Yaudah kalau gitu kamu memberi makan orang miskin. Tapi saya orang paling miskin di sini ya Rasulullah. Itu. Yaudah kamu membebaskan budak. Itu. Kemudian juga tidak bisa. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, yaudah beri orang itu sedekah. Gitu. Nah inilah yang kemudian, jadi ini pembatal puasa yang kedua, berhubungan badan secara sengaja. Dia mengganti puasa hari itu plus melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu. Apabila dia orang yang sudah tua renta, maka kemudian dia baru boleh memberi makan orang miskin. Atau dia mengalami sakit yang tidak ada harapan sembuh, setelah itu karena kaget menerima ternyata tahu hukumannya seperti itu, kaget kemudian jatuh stroke atau sakit,
sehingga dia tidak mampu berpuasa, punya sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka ya udah dia memberi makan orang miskin sebanyak 60. Ini pembatal puasa yang kedua. Setelah makan dan minum sengaja, kemudian yang kedua adalah melakukan hubungan badan secara sengaja. Pembatal puasa yang ketiga adalah al-qai'u amdan. Al-qai'u amdan. Al-qai'u amdan maksudnya muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Muntah sengaja, di sini dikatakan siapa saja yang muntah, man qa'a, siapa saja yang muntah amidan secara sengaja, batala saumihi, maka puasanya batal bil ijma, dan ini adalah ijma, kesepakatan para ulama. Al-qai'u muntah adalah ikhrajut ta'am, mengeluarkan makanan, au syarbi, atau minuman dari lewat mulut, mengeluarkan makanan dan minuman lewat mulut. Ini disebut dengan muntah al-qai'u. Pembatal puasa yang ketiga adalah muntah secara disengaja. Muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ini pembatal puasa yang ketiga. Pembatal puasa yang keempat adalah al-istimna'u. Al-istimna'u. Al-istimna'u adalah di sini disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Johani. Al-istimna'u adalah berusaha mengeluarkan mani dengan wasilah apa saja, dengan sarana apa saja, dengan cara apapun. Mengeluarkan mani dengan cara apapun. Istilahnya onani atau masturbasi. Dan mengeluarkan mani ini dengan cara apapun. Bisa dengan melihat sesuatu yang mengeluarkan mani sehingga maninya keluar, atau dia menggunakan tangannya, atau dia menggunakan tangan orang lain, tangan istrinya, apalagi tangan orang lain, naudzubillah. Ini membatalkan puasa. Di sini disebutkan mal istimna, siapa saja yang beristimna, onani, masturbasi, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, batala saumihi, maka puasanya batal. Ini. Kemudian pembatal puasa yang kelima adalah al-azmu ala fitri. Al-azmu ala fitri. Bertekad untuk mukah, bertekad untuk membatalkan puasa, bertekad untuk makan di siang hari. Bertekad untuk makan di siang hari. Ini membatalkan puasa. Bertekad untuk makan di siang hari, yaitu penjelasannya adalah manawa fitri, siapa saja yang berniat untuk membatalkan puasa. Min shaumi fardhi, dari puasa yang fardu, yang wajib, batala saumihi, maka puasanya batal. Logikanya seperti ini. Syarat sah puasa adalah meniatkan puasa sejak dari malam hari, maghrib sampai subuh, berniat puasa, nawaitu, saya berniat, niat ingsun. Tetapi kalau kemudian dia di siang hari bulan puasa, kemudian dia berniat berniat makan, ya sudah, puasanya batal, karena niatnya sudah berganti. Dari yang semula niat karena Allah ingin melakukan ibadah puasa, di siang hari bulan Ramadan dia berniat untuk membatalkan puasanya, maka sekedar niat saja, maka dia puasanya sudah batal. Ini hati-hati, jangan sampai berniat mengeluarkan kata-kata itu diikrarkan untuk melakukan pembatal puasa. Jangan sampai diikrarkan. Saya mau niat itu. Saya mau niat membatalkan puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Malam hari sudah berniat puasa, kok siang hari malah niat membatalkan puasa, maka puasanya batal. Pembatal puasa yang selanjutnya adalah yang keenam, al-haidu wan nifas. Haid dan nifas. Haid dan nifas ini membatalkan puasa. Maka kaum wanita apabila puasa menahan makan dari subuh sampai maghrib, kemudian menjelang maghrib naudzubillah dia mengalami haid atau mengalami nifas, maka puasanya batal. Puasanya pada hari itu tidak dihitung. Puasanya hari itu tidak dihitung, karena haid dan nifas adalah pembatal puasa. Idza hadat al-mar'atu, apabila seorang wanita itu haid atau nifas, atau dia nifas fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, batala saumiha, maka puasanya batal. Kemudian pembatal puasa yang terakhir, yang ketujuh adalah ar-riddatu, riddah atau murtad. Orang yang puasa, niat puasa, kemudian pagi tidak makan, siang tidak makan, sore dia murtad.
keluar dari agama Islam, puasanya pada hari itu batal otomatis. Inilah 7 pembatal puasa bagaimana disebutkan dalam kitab Bidayatul Mutafaqih. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang kedua berhubungan badan secara sengaja. Kemudian yang ketiga, muntah secara sengaja. Kemudian yang keempat, istimna atau onani atau masturbasi. Kemudian yang kelima adalah bertekad untuk membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, haid dan nifas. Kemudian yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Inilah 7 pembatal puasa sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam kitabnya Bidayatul Mutafaqih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.